how special this cup is. It's wonderful. Chelsea siap benar-benar memulai hidup barunya bersama Liam Ross Senior. Meski musim panas lalu sudah belanja jor-joran, The Blues masih belum mau berhenti. Musim panas ini, klub London Barat mempersiapkan sebuah operasi senyap. Sebuah operasi yang mungkin saja membawa mereka dapatkan Julian Alvarez. Kehadiran Julian Alvarez bisa berarti dua makna untuk Chelsea. Satu, ia akan menambah stok striker berkualitas The Blues. Di sisi lain, ia juga akan melengkapi koleksi para pemain Latino di dalam skuad. Lantas, seperti apa perkiraan wajah Chelsea bersama Alvarez yang melengkapi koleksi para pemain Latin mereka? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas ambisi Chelsea rekrut Julian Alvarez untuk melengkapi koleksi pemain Latin dan membentuk skuad tak terkalahkan. Simak videonya dan kita lihat seperti apa wajah baru Chelsea musim depan. Chelsea resmi berpindah tangan ke Todd Boehly pada tahun 2022 silam. Sejak perpindahan kekuasaan itu, banyak fans sepakat kalau The Blues banyak berubah. Fans tidak merasakan semangat yang sama dengan semangat tim era Roman Abramovich. Meski begitu, aura Chelsea sebagai klub royal nan mewah masih dipertahankan. Sejak musim panas tahun 2022, Chelsea menjadi klub paling banyak menghamburkan uang untuk belanja. Anggaran belanja yang mereka keluarkan total menyentuh angka 1,7 miliar euro atau sekitar 32,2 triliun rupiah. Nilainya bahkan hampir 2 kali lipat dibanding pengeluaran Manchester City di periode yang sama. Musim panas tahun 2025 lalu, status sebagai salah satu klub paling royal itu masih dipertahankan. The Blues total menggelontorkan dana 339 juta euro atau sekitar 6,4 triliun rupiah. Nilai itu menjadikan Chelsea sebagai klub dengan pengeluaran belanja musim panas terboros kedua di EPL setelah Liverpool. Chelsea melakukan banyak perombakan dalam skuadnya. Pemain-pemain yang datang meliputi Joao Pedro, Liam Delap, Jamie Gittens, Alejandro Garnacho, Estevao, dan masih banyak lagi. Sejumlah rekrutan anyar ini memperlihatkan ambisi besar Chelsea untuk tetap bersaing di papan atas. Setelah musim lalu memenangkan gelar Conference League dan Piala Dunia antar klub. Chelsea memang merekrut banyak pemain di bursa transfer musim panas 2024 kemarin. Beberapa dari rekrutan tersebut ikut menambah opsi lini depan pasukan London Biru. Joao Pedro dan Liam Delap ikut memperkaya opsi The Blues di lini depan. Sayangnya beberapa opsi lini depan Chelsea justru tampil mengecewakan. Sampai dengan penutupan bursa transfer musim dingin 2026, Chelsea punya 3 striker utama. Mereka adalah Maguire serta 2 rekrutan anyar Joao Pedro dan Liam Delap. Namun dari 3 nama penyerang tersebut bisa dibilang hanya Joao Pedro yang mampu tampil konsisten. Sisanya masih belum bisa memenuhi ekspektasi klub. Delap sebelumnya datang dengan status sebagai salah satu penyerang paling menjanjikan di EPL. Namun penyerang yang memilih memakai nomor keramat nomor 9 ini justru melanjutkan kutukan para pemakai nomor 9 Chelsea sebelumnya. Delap baru cetak 1 gol dan 1 assist dari 16 penampilan di EPL. Guiu yang berusia 3 tahun lebih muda dari Delap juga masih belum menunjukkan tajinya musim ini. Jebolan La Masia itu lebih banyak dipercaya bermain di Carabao Cup dan FA Cup. Catatannya berbanding terbalik dengan Joao Pedro yang musim ini sudah mengemas 9 gol dan 6 assist di Premier League. Minimnya opsi striker yang mumpuni kabarnya membuat Chelsea kembali bergerak. Setelah memboyong Joao Pedro dan Liam Delap, The Blues dikabarkan akan merekrut seorang striker baru. Nama yang dikaitkan dengan mereka pun bukan nama sembarangan, melainkan seorang striker yang sudah berpengalaman di EPL. Adalah Julian Alvarez, striker yang namanya belakangan santer dikaitkan dengan Chelsea. Awalnya Alvarez diisukan sedang mendekat ke Barcelona.
Namun harga Alvarez yang terlampau mahal membuat Barcelona masih menimang ulang keputusan. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan Chelsea. Menurut laporan jurnalis ESPN Argentina, Jorge Baraval, Chelsea kini mulai melakukan pendekatan. Sang jurnalis berujar, Chelsea ingin bergerak senyap untuk mendapatkan sang penyerang. Klub asal London itu bahkan tak masalah harus mengeluarkan uang lebih dari 100 juta euro demi menebus Alvarez. Orang membicarakan Barcelona dan Arsenal, tapi saya diberitahu Chelsea justru diam-diam maju untuk Julian Alvarez. Perwakilannya ada di London untuk menonton Chelsea versus Arsenal. Mereka tahu dua klub itu meminati Alvarez, tapi menurut sumber saya, Chelsea lah yang lebih dekat, kata Baraval. Di Atletico, Alvarez sendiri awalnya direkrut sebagai opsi jangka panjang. Ini tercermin dari durasi kontraknya yang masih berlaku sampai tahun 2030 mendatang. Meski begitu, Alvarez dilaporkan tidak bahagia. Hal itu membuat Atletico dikabarkan bersedia melepasnya, asalkan ada klub yang berani membayar di angka 100-150 juta euro. Minat Chelsea terhadap Julian Alvarez sejatinya masih sebatas rumor. Meski begitu, dari kacamata The Blues, Alvarez bakal jadi opsi yang bagus untuk skuad. Penyerang yang pernah memperkuat Manchester City itu juga kemungkinan bakal tertarik mengingat ada banyak talenta Latin dalam skuad Chelsea, termasuk para kompatriotnya di Argentina. Enzo Fernandez yang kini memegang jabatan sebagai vice captain Chelsea diketahui merupakan teman dekat Alvarez. Keduanya dahulu pernah satu tim di River Plate. Bahkan di timnas Argentina, Enzo adalah rekan sekamar Alvarez. Melihat fakta demikian, Enzo mungkin bisa dijadikan pemikat Chelsea untuk Alvarez. Enzo sendiri bukan satu-satunya pemain Argentina dalam skuad The Blues. Selain Enzo, Chelsea juga punya Alejandro Garnacho. Musim depan, Aaron Anselmino yang saat ini dipinjamkan ke Starsborough juga akan kembali. Apabila Alvarez mau bergabung, maka akan ada reuni para Argentinian di Chelsea. Di sisi lain, kehadiran Alvarez juga akan membuat Chelsea makin kaya talenta Amerika Latin alias Latino. Selain dari Argentina, Chelsea juga punya sederet pemain Brasil, seperti Joao Pedro, Estevão, dan Andrés Santos. Moises Caicedo yang menjadi gelandang andalan juga berasal dari Amerika Latin, atau tepatnya dari Ekuador. Jika Julian Alvarez pada akhirnya bergabung, maka Liam Rossenior punya banyak opsi untuk membentuk skuad terbaiknya. Di awal, Rossenior sempat mengatakan kalau ia ingin menjadikan Chelsea tim yang ditakuti lawan. Ambisi itu akan makin mudah terwujud, terutama dengan kehadiran Alvarez yang bakal menambah stok pemain Latin. Menariknya, musim depan apabila Alvarez bergabung, maka para pemain Latin Chelsea bisa punya peran penting buat tim. Mengingat fleksibilitas yang ia miliki, Alvarez mungkin akan diplot sebagai tandem Joao Pedro di depan. Ini akan membuat Rossenior bisa dengan mudah integrasikan skema 3-5-2 favoritnya. Di belakang, Anselmino bisa diplot dalam formasi 3 back bersama 2 back lainnya. Bisa jadi Colwill yang akan sembuh, Chalobah, Fofana, Tosin atau Badiashile. Sanchez akan tetap menjadi penjaga gawang andalan. Enzo dan Caicedo jadi double pivot, Tiapi James dan Cucurella. Opsi Rossenior akan sangat beragam, karena ada Pedro Neto, Estevão, Garnacho, dan juga Gittens yang bisa bermain di area sayap. Di posisi gelandang serang, Palmer masih akan mendapat kepercayaan. Di depan, Joao Pedro akan berdua dengan Alvarez, dengan opsi rotasi Delap dan Guiu, apabila keduanya masih sama-sama dipertahankan. Chelsea dengan Julian Alvarez di dalamnya terlihat sangat menjanjikan. Apalagi Alvarez yang dikenal adaptif dan versatile juga akan sangat cocok bermain di bawah sistem Liam Rossenior. Namun sebelum ada tanda tangan hitam di atas putih, kedatangan sang penyerang di Stamford Bridge sejauh ini masih sebatas rumor yang belum terkonfirmasi pasti. Kedatangan Julian Alvarez ke Chelsea mungkin jadi solusi di tengah krisis striker The Blues yang tak pernah usai. Tapi kalau menurut kalian sendiri, gimana football lovers? Fans Chelsea, apakah menurut kalian Julian Alvarez rekrutan cerdas buat The Blues?
Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.